إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian senantiasa menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di antaranya dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu li yaumir rahim. Takwa adalah yang pertama kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala al-jalil. Wal 'amalu bit tanzil, kemudian kita senantiasa beramal sesuai yang diperintahkan, sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaatu bil qalil, kemudian kita senantiasa merasa qanaah, merasa cukup terhadap apa yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita. Wal istidadu liyaumir rahim, dan kita senantiasa bersiap, berbekal menuju hari di mana kita mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, yaitu hanya beribadah kepada-Nya. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu tujuan untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya kepada seluruh umat. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa sanibut taghut. Sesungguh telah kami utus kepada setiap kaum itu para rasul mendakwahkan satu tujuan yang sama, yaitu untuk hanya beribadah kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT dan menjauhi yang namanya tauhid. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Sungguh aku telah diperintahkan Allah SWT untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan besarnya keutamaan tauhid tersebut, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami pula bahwasanya tauhid ini bukan sekedar materi, bukan sekedar teori untuk dipelajari, bukan juga sekedar untaian untuk dihafalkan. Tapi tauhid adalah sebuah panduan untuk kita amalkan. Karena Allah SWT berfirman di antaranya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah SWT menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak ilmunya, teorinya, hafalannya dan sebagainya. Kemudian Allah SWT juga berfirman, "Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Mereka penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya, mendapatkan balasan kenikmatan di dalamnya. Itu adalah sebab apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebab balasan dari apa yang sudah mereka amalkan di dunia. Bukan sekedar teori yang dipahami, dipelajari dan dihafalkan, tapi yang diamalkan di dunia ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sadarkah kita bahwasanya kita, terutama laki-laki, banyak waktu kita habiskan untuk suatu aktivitas, yaitu apa? Bekerja. Bahkan dikatakan sepertiga usia kita itu habis untuk bekerja.
Maka pertanyaannya, apakah kita sudah memanfaatkan, kita sudah menggunakan besarnya porsi waktu kita tersebut untuk mengamalkan, mempraktekkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah memanfaatkan porsi besar tersebut waktu kita untuk mengamalkan amalan paling mulia, tujuan diciptakannya kita semuanya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Atau justru sebaliknya, kita justru dengan banyaknya porsi waktu kita tersebut, aktivitas kita justru menyelisihi dalam aktivitas pekerjaan kita, menyelisihi daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah membagi tauhid dengan tujuan memudahkan pemahaman kita. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, ifradullah bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan-perbuatan ketuhanan. Maksudnya apa? Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan ketuhanan. Seperti apa? Bil khalqi wal mulki wa tadbir, ya. Seperti satu-satunya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya bisa menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta. Kemudian bagaimana kita mempraktekkan ini, ya, mengamalkan ini, keyakinan ini dalam pekerjaan kita. Misalkan kita biasanya terbagi menjadi dua. Ada yang sebagai pemberi pekerjaan, ya, atau pengusaha. Sebagian lagi sebagai pekerja atau karyawan. Bagi pemberi kerja, para pengusaha, sudahkah kita meyakini bahwasanya seluruh pencapaian kita, seluruh apa yang kita capai, baik itu omset, besarnya perusahaan, banyaknya pegawai, itu semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Atau justru kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan Qarun, qala indama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, ini semua pencapaian ini adalah semata-mata karena ilmu yang aku miliki. Apakah kita justru mengatakan tersebut? Sebagaimana banyak dikatakan sekarang, motivator-motivator. Ini karena banyaknya networking dan sebagainya, keyakinan. Ada yang nama teori law of attraction, locus of control dan sebagainya, yang dikatakan oleh para motivator-motivator wirausahawan. Bahwasanya semua pencapaian adalah karena hasil usaha, ya, dan sebagainya. Kemudian dari segi karyawan, sudahkah kita meyakini bahwasanya satu-satunya yang bisa memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala? Sehingga apa? Yang pertama, kita tidak merasa hasad terhadap rekan kerja kita, apa yang mereka capai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita berani menasehati, ya, atasan kita, pemberi kerja kita, pengusaha, bos kita, apabila ada hal-hal yang menyeleweng, menyelisihi daripada syariat Islam. Misalkan ada ikhtilaf, menggunakan riba dan sebagainya. Apakah kita berani untuk memberikan nasihat dengan adab yang baik tentunya? Ataukah kita menganggap mereka sebagai Tuhan-Tuhan kecil yang menguasai rezeki kita, sehingga kita meninggalkan yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar? Padahal Allah SWT berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah Muhammad SAW, ini adalah jalanku. Ya. Aku berdakwah kepada Allah SWT di atas ilmu, yaitu aku dan para pengikutku. Ya. Nabi SAW berdakwah kepada ilmu, ya, beramar ma'ruf nahi munkar bersama para pengikutnya. Maka jika kita termasuk di antara pengikut Nabi Muhammad SAW, kita juga memiliki kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, ifradullah bil ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah SWT dalam ibadah. Dalam tujuan ibadah kita hanya menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita ditanya, apakah bekerja itu ibadah? Insyaallah kita semua akan menjawab, iya, bekerja itu ibadah. Pertanyaan selanjutnya pada para pengusaha, untuk apa tujuan kita membuat usaha, membuat perusahaan? Apakah untuk memberikan manfaat, membuka lapangan pekerjaan yang halal kepada diri sendiri dan kaum muslimin sehingga bermanfaat?
bagi perekonomian umat dan sebagainya, atau hanya sekedar untuk membangun ego, ya, supaya dikatakan ini adalah owner perusahaan A, founder merek B, dan sebagainya, atau bahkan agar bisa mengambil uang perusahaan seenaknya tanpa ada yang melarang. Ya. Kemudian bagi para karyawan, untuk apa tujuan kita, niat kita ketika bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai lembur-lembur? Apakah untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga kita, dan juga menggunakan amanah keahlian untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kaum muslimin, menjadi nafi'un linnas, menjadi bermanfaat untuk manusia, ataukah sekedar agar mendapatkan jabatan yang tinggi, ya, agar mendapatkan gaji yang besar, agar dapat membeli kebutuhan barang-barang mewah? Sungguhnya dalam hal ini Allah SWT telah memperingatkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malun fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, ya, akan kami berikan kepada mereka niat tersebut, apa yang mereka niatkan, sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Mereka akan dibayar kontan dan tidak akan sedikit pun dirugikan. Ya, semua yang akan didapatkan. Dan Nabi SAW bersabda, Ta'isa Abu Dinar, Ta'isa Abu Dirham, Ta'isa Abu Khamisah. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, dan celakalah hambanya baju-baju mewah, yang mana tujuan mereka di dunia adalah mengabdi, menghamba kepada kemewahan dunia dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah tauhid asma wa sifat. Ifradullah bi asma'il husna wa sifatihil ulya al-waradat fil Quran was sunnah, yaitu kita meyakini, mengesahkan Allah SWT terhadap nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang indah, dan sifat-sifatnya yang mulia yang tercantum dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian kita mengimani maknanya dan juga mengimani hukum-hukumnya. Dalam hal ini ada sebuah kaidah yang indah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, innallaha yuhibbu asma'ahu wa sifatahu. Sesungguhnya Allah SWT itu mencintai nama-namanya yang indah. Ya, Allah SWT mencintai sifat-sifatnya. Wa yuhibbu dhuhura wa yuhibbu muqtadaha wa dhuhura athariha ala ibadihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, ya, konsekuensi dan adanya nampaknya pengaruh nama dan sifat tersebut terhadap hambanya. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam contoh yang bisa dipahami insyaallah taala. Nabi SAW bersabda, innallaha jawadun yuhibbul jud. Allah SWT itu maha dermawan, ya. Allah SWT maha dermawan, maka Allah SWT mencintai orang yang dermawan, ya. Allah mencintai, ya, hambanya yang punya pengaruh terhadap namanya yang mulia, ya. Allah SWT maha berilmu, maka Allah SWT mencintai orang-orang yang berilmu, dan seterusnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana hadis tadi, ya, bagi para pengusaha, ya, kita mau tahu bahwasanya Allah SWT maha dermawan dan mencintai kedermawanan, mencintai orang yang dermawan. Maka sudahkah kita memiliki karyawan, kita apalagi banyak karyawannya, sudahkah kita memperhatikan kebutuhan mereka? Sudahkah kita memiliki azam untuk mensejahterakan para karyawan kita? Atau justru kita tadi, ya, menggunakan harta kita, uang kita, uang perusahaan seenak kita, seenaknya, ya, merasa ini adalah hartanya, tidak merasa ini adalah amanah dari Allah SWT untuk diberikan kepada para karyawannya, ya. Padahal setiap hari yang wajib masuk karyawannya, ya, tidak boleh terlambat, disiplin. Adapun pengusahanya kadang kalau ingin masuk ya masuk, nggak masuk ya nggak masuk, ya. Masuk pun seenaknya dan sebagainya, ya. Padahal Allah SWT al-adl wal muqsit, Allah SWT maha adil, ya, dan mencintai penegakan keadilan. Bukankah ada ilmu yang namanya skala upah misalkan? Ada ilmu namanya mengatur bagaimana upah itu yang adil, ditetapkan dari mulai jabatan yang paling rendah sampai tinggi itu ditetapkan.
Maka pengusaha pun mengisi jabatan yang mana, maka sesuai jabatannya. Ya. Adapun masalah kelebihan, misalkan beliau adalah orang yang memodali, maka juga ada ajarannya dalam Islam. Ya. Maka dia memiliki yang namanya capital gain. Beliau juga berhak atas dividen dan sebagainya. Ya. Kemudian bagi para karyawan, ya, apakah kita bekerja secara profesional? Ya. Ketika diawasi saja, ketika ada atasan kita. Namun ketika tidak ada atasan kita, tidak ada owner perusahaan misalkan, kita banyak menggunakan waktu kerja kita untuk hal-hal pribadi, ya, WhatsApp, medsos, mau melihat YouTube dan sebagainya. Apakah kita hanya takut kepada atasan kita? Tidakkah kita takut kepada Allah SWT, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir? Allah SWT Maha melihat dan mengawasi apa yang kita lakukan, pekerjaan kita amanah atau tidak, mengemban tugas, amanah terus dari perusahaan. Kita harus meyakini, ikhwas sekalian, rahimanillah, bahwasanya kita ketika bekerja dengan tidak profesional, itu akan ada yang didolimi. Itu akan ada yang didolimi. Entah itu klien, entah itu customer, entah itu rekan kerja kita, atau kalau pengusaha bisa jadi mitra bisnis kita, investor kita dan sebagainya. Ketika kita tidak profesional dalam bekerja, akan ada yang didolimi. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayatqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila dari kalian bekerja, maka dia bekerja dengan itqan. Dia bekerja dengan profesional. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kami sampaikan tadi hanyalah sebagian kecil saja dari yang namanya pengamalan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Kita contoh sedikit saja contoh. Dan itu pun akan banyak contoh lain. Dan juga ini hanya dalam lingkup kecil, lingkup pekerjaan. Masih ada lingkup-lingkup lain. Ya, misalkan lingkup rumah tangga, lingkup parenting, lingkup sosial dan sebagainya. Yang ini menunjukkan bahwa kepada kita bahwasanya pentingnya kita untuk senantiasa mempelajari tauhid, dan juga kita penting untuk terus memahami, mendalami namanya tauhid pada Allah SWT. Jangan sampai kita bosan, ya, karena ini adalah tujuan diciptakan kita semuanya. Kemudian tidak pula kita tidak henti-hentinya untuk berdoa kepada Allah SWT, memohon taufik kepada Allah SWT untuk bisa mengamalkan taufik tersebut dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita bisa termasuk di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Tuqayyim rahimahullah ta'ala, al-ikhlas wa tauhid syajaratun fil qalbi. Sesungguhnya keikhlasan dan tauhid itu adalah akarnya pohon di dalam hati. Wa furu'uha al-amal. Sedangkan cabangnya yang menjulang tinggi adalah amal. Cabangnya yang menjulang tinggi adalah amal. Wa samaruha tibul hayati fid dunya wa na'imul muqim fil akhirah. Kemudian buahnya, ketika akarnya tadi adalah tauhid yang bujang dalam hati, cabangnya yang tinggi adalah amal soleh, adapun buahnya adalah kehidupan yang indah di dunia dan juga kenikmatan yang abadi di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'watil qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbana ighfir lana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة